Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas Kom 1A3. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Pratama dengan NPM 0441232295. Saya Muhammad Fajar Nugraha dengan NPM 0441232296. Saya Muhammad Aksa Diansyah dengan nomor NPM 0441231155. Saya Qasim Mawamo dengan NPM 0441239395. Di sini kami akan memperkenalkan produk Erigo. Halo guys, kalian pernah dengar nama Erigo? Brand fashion lokal Indonesia ini bukan cuma dikenal di tanah air loh, tapi udah tembus pasar internasional. Gimana sih cara Erigo bisa sukses kayak gini? Ayo kita bahas strategi pemasarannya bareng-bareng. Oke, yang pertama ada segmentasi pasar. Pertama kita bahas segmentasi. Erigo menyasar remaja pria, terutama yang suka tampil kasual, stylish, dan punya jiwa petualang. Secara geografis, mereka memulai dari Indonesia, lalu berkembang hingga punya layanan pengiriman internasional. Target sosialnya adalah kelas menengah ke atas yang rela bayar lebih demi gaya dan kenyamanan. Oke, yang kedua ada targeting. Target marketnya jelas, anak muda. Erigo menerapkan strategi single segment targeting. Artinya, mereka fokus banget memasarkan ke remaja dan pemuda aja dengan harga yang terjangkau namun kualitas tetap dijaga. Erigo sukses membangun loyalitas konsumennya. Oke, yang ketiga ada positioning dan promosi. Sekarang gimana Erigo membentuk citra di benak konsumen? Oke, kita bahas dari sisi promosinya. Mereka ikut bazar, kerjasama influencer, bikin website resmi, aktif e-commerce kayak Shopee, dan tentu saja promosi besar-besaran di TikTok. Bahkan penjualannya naik 10 kali lipat setelah join Shopee, dan mereka sempat ikut New York Fashion Week tahun 2022. Keren banget kan? Oke, yang kedua ada dari sisi produk. Mereka punya konsep desain yang unik. Contohnya country series yang membutuhkan elemen negara-negara ke dalam desain kaos. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan perceptual map dari brand Erigo. Nah, ini adalah perceptual map-nya. Nah, perceptual map ini menunjukkan posisi brand Erigo dibandingkan dengan merek-merek lain seperti H&M, Uniqlo, dan Rockneck berdasarkan dua hal utama. Yang pertama itu ada gaya dan fungsi. Nah, apakah bajunya lebih ke arah streetwear, santai, atau minimalis fungsional, kayak baju simpel tapi nyaman dan berguna. Nah, selanjutnya ada dari harga. Nah, apakah harganya mahal atau terjangkau? Di sini saya akan menjelaskan dari perceptual map yang telah saya bikin. Nah, di sini ada posisi masing-masing merek. Posisi masing-masing dari merek ini. Yang pertama ini ada Erigo, yaitu streetwear lokal yang fungsional, simple dan murah, cocok banget buat anak muda Indonesia. Dan harganya juga terjangkau ya teman-teman. Selanjutnya ada H&M, gaya kekinian atau trendy dan harganya cukup terjangkau tapi sedikit lebih mahal dari brand Erigo. Tapi gak kalah, Erigo itu gak kalah dari H&M dari style-nya. Selanjutnya ada Uniqlo, fokus ke fungsi dan kualitas. Nah, desain simple tapi harganya cukup mahal ya. Selanjutnya ini ada Rockneck, streetwear lokal yang pesannya premium tapi harganya tetap murah. Jadi seperti Erigo itu mendapatkan posisinya, dia tuh ingin outfitnya atau bajunya itu lebih kekinian tapi dengan harga yang murah dibandingkan dengan brand-brand lain. Nah, di sini ada tujuan dari brand Erigo itu adalah Erigo ini ingin naik kelas, gak cuma jadi brand lokal yang murah, tapi juga kualitas dan gayanya bisa menyaingi brand luar. Seperti yang tadi saya bilang, brand luar kayak H&M dan Uniqlo. Nah, intinya gaya dan kualitas global, tapi harga tetap lokal. Itu adalah tujuan dari Erigo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Pratama. Jadi di sini saya akan mewawancarai seseorang yang menggunakan produk Erigo. Ayo ikut. Oke, Bang, sebelumnya boleh nanya namanya dulu guys ya? Boleh. Kenalin gua Abah ya.
Dari mana Polda Tambak? Gue dari FITIP, gue prodi komunikasi dan gue semester 4. Sebelumnya lo tau gak bang brand Erigo itu apa? Tahu-tahu gue juga kebetulan punya beberapa koleksi Erigo ya. Oh, kan jadi tuh pengguna Erigo ya? Pengguna Erigo lah. Nah, ini lu sebagai pengguna Erigo nih ya, bagaimana sebagai konsumen merasa puas apa tidak gitu terhadap produk Erigo tersebut? Overall sih selama gue pakai brand Erigo, gue cukup puas ya. Gue udah pakai jaketnya juga udah 2 tahun dan masih oke aja kualitasnya. Dan gue juga beli workshopnya juga bagus deh. Di kualitas, kenyamanan, nyaman semua berarti ya? Dan workshop kan biasanya panas tuh. Ya. Nah, Erigo nih yang gue ngerasa agak panas tuh, ada bahannya. Oke. Berarti lu kan anak komunikasi nih bang? Yes. Berarti lu tahu hierarki Maslow, tahu tuh? Oh tahu dong. Nah, sebagai pengguna Erigo nih bang, apa sih, ada gak kaitannya dengan lu memakai Erigo ini dengan hierarki Maslow itu, lu termasuk kebutuhan apa? Kalau gue pakai Erigo ini karena kualitasnya bagus, terus juga dia stylenya kan up to date juga ya, itu bikin gue tuh lebih percaya diri sama diri gue karena pakai produk-produk dari Erigo sih. Berarti maksudnya kebutuhan ya Itu kebutuhan gue sih. Oke bang, thank you bang ya. Oke, aman. Silakan bang. Di sini saya bakal ngejelasin gaya hidup konsumen. Kelompok kita memilih experience. Menurut hasil penelitian terkait pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen pada brand Erigo di marketplace Tokopedia, saya simpulkan yang pertama, kualitas produk Erigo termasuk dalam kategori baik. Yang kedua, persepsi harga yang baik sesuai dengan kualitas dari produk Erigo. Yang ketiga, adanya kepuasan dari konsumen terhadap produk-produk Erigo. Yang keempat, didapati pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di marketplace Tokopedia. Yang nomor 5, didapati pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Erigo di marketplace Tokopedia. Yang keenam, didapati pengaruh yang signifikan antara kualitas produk Erigo serta harga terhadap kepuasan konsumen Erigo di marketplace Tokopedia. Apakah konsumen produk tersebut dipengaruhi oleh kelompok? Nah, saya akan menjelaskannya. Salah satu strategi kreatif yang dilakukan perusahaan untuk menjaga citra serta mempromosikan suatu produk terhadap konsumen adalah menggunakan celebrity endorse atau sering disebut dengan brand ambassador yang dinilai memiliki citra positif sehingga dapat mewakili citra produk secara keseluruhan. Salah satu perusahaan yang fokus terhadap hal tersebut adalah Erigo. Setelah sebelum sukses menggunakan Vanessa Priscilla dengan Adipati Dolken dengan tema Travel to Japan. Strategi market Erigo terus diperluas dengan latar belakang untuk membidik market yang lebih besar. Erigo memilih public figure untuk merelasikan strategi tersebut. Pada tahun ini, Raffi Ahmad dipercaya menjadi salah satu brand ambassador dari Erigo. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat psikososial yang dirasakan oleh konsumen. Yang pertama, harga yang tepat meningkatkan pembelian. Konsumen menunjukkan bahwa semakin sesuai dan terjangkau harga produk Erigo di Shopee, semakin tinggi pula minat konsumen untuk membeli. Selanjutnya, perbandingan harga dan kualitas. Konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang kompetitif, namun tetap menawarkan kualitas yang bersaing di pasaran. Yang terakhir, terjangkau dan kekinian. Erigo digemari anak muda karena harga yang murah dan desain yang fashionable dan up to date. Ini secara langsung menarik minat beli konsumen. Nah, selanjutnya, bagaimana cara produk mempertahankan konsumen agar tidak beralih ke produk atau perusahaan lain? Nah, Erigo juga giat menciptakan inovasi produk dengan cepat merilis desain baru untuk mempertahankan minat konsumen. Berulang berdasarkan riset tentang Instagram konten, marketing, dan innovation speed.